Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu Azhar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu adat masyarakat Sumatera Selatan, yaitu bernama Tepak Sirih. Tepak Sirih ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan warga Palembang dan sekitarnya khususnya, yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan lain sebagainya. Di sini pihak tuan rumah atau sohibul hajat menyediakan sirih dan juga buah pinang untuk disuguhkan kepada tamu sehingga mereka menginang bersama-sama. Itu sebagai ajang tali silaturahmi atau menyambung persaudaraan kepada tamu yang hadir pada acara pernikahan tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung lama, menyebar di seluruh jazirah Sumatera dan juga khususnya sampai kepada Sumatera bagian selatan. Di dalam tradisi ini terkandung nilai yang luhur, sosial dan budaya seperti menjalin tali silaturahmi dan juga menyambung tali persaudaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di daerah saya yang dapat dikaitkan dengan ajaran dan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Tradisi ini namanya tradisi pantauan. Tradisi ini bisa kita temui di daerah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pantauan berarti mengajak tamu, undangan, kerabat, tetangga maupun keluarga untuk mendatangi rumah-rumah warga yang ada di kampung tersebut. Pantauan ini biasanya bisa kita temukan ketika ada acara pernikahan atau lebaran. Di Kabupaten Lahat ada yang namanya pantauan belai atau pantauan untuk besan, dan juga ada pantauan bunting atau pantauan pernikahan. Nah, yang pantauan bunting ini yang paling enak karena kita akan diajak makan oleh warga sekampung itu keliling. Bayangkan, kalau ada rumah di kampung itu lebih dari 20, kita keliling makan, kita akan merasa kenyang. Jadi, siapkan fisik dan perutmu. Pada saat pantauan ini, setiap warga yang ada di kampung tersebut akan menyiapkan makanan yang terbaik. Jadi, para warga akan memasak makanan terbaik dan mempelai dan para tamu undangan akan datang ke rumah masing-masing warga yang ada di kampung tersebut. Pada saat kita makan, kita akan duduk bersama, duduk di tempat yang sama, membaca doa. Nah, nilai-nilai kebersamaan itulah yang terkandung dalam ajaran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di sekolah. Duduk bersama di tempat yang sama, menyiapkan makanan bersama, seperti profil pelajar Pancasila yang namanya gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rimadona. Di sini saya akan melanjutkan diskusi tentang kekuatan sosio-kultural yang ada di daerah dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya berasal dari daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ada tradisi yang hingga kini masih dilakukan oleh kebanyakan orang. Apa itu? Tradisi ini disebut dengan ngocek bawang. Apa itu ngocek bawang? Ngocek artinya mengupas, sedangkan bawang tetap bawang. Ngocek bawang berarti mengupas bawang. Apa maksudnya? Jadi, ngocek bawang ini merupakan istilah untuk tradisi di mana orang-orang berkumpul bahu-membahu membantu pengantin mempersiapkan acara. Jadi dulu memang ngocek bawang ini lebih berkaitan dengan masak-memasak dan dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi untuk sekarang istilah ngocek bawang tidak terbatas pada masak-memasak saja. Istilah ngocek bawang ini juga sering dimaknai kegiatan membantu
pengantin menjelang pernikahannya. Jadi semuanya kegiatan seperti menyusun kursi, menyiapkan dekorasi, dan menyiapkan perlengkapan lainnya itu juga seringkali saat ini disebut dengan ngocek bawang. Lalu apa kaitannya dengan materi ini? Baiklah, ngocek bawang itu melibatkan banyak orang, banyak sekali orang, karena sebaik mungkin proses pernikahan tersebut harus dilangsungkan. Nah, di sini timbullah dari banyak orang tadi timbullah kerjasama dan gotong royong. Nah, di sini yang kita ambil nilainya. Nilainya ialah gotong royong, bukan kegiatannya. Jadi penerapannya di dalam kelas bagaimana? Penerapannya di gotong royong banyak sekali. Misalnya memilih ketua kelas, atau membersihkan lingkungan sekolah, atau diskusi. Ada yang menarik ketika saya SD dulu, setiap hari Jumat guru meminta kami untuk membawa peralatan kebersihan, sapu atau arit atau apapun itu. Gunanya apa? Gunanya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Semua yang ada di sekolah, baik guru, siswa, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terlibat dalam acara kebersihan ini. Yang kedua yaitu pas saya SMP, waktu saya SMP itu ada piket halaman. Nah, piket halaman ini juga dilakukan oleh banyak siswa. Bagi yang tidak mendapatkan jadwal piket kelas pada hari itu, maka disuruh keluar, disuruh piket di halaman. Kemudian pas SMA ada yang menarik lagi. Di SMA setiap hari Sabtu ada pengumuman kelas terbesi dan kelas terjorok. Waktu itu pernah kelas saya mendapatkan predikat kelas terjorok tadi. Akhirnya saya dan teman-teman saya di kelas saling bergotong royong, bekerja sama bagaimana membuat lingkungan kelas menjadi bersih. Itu contoh yang dapat diambil atau diterapkan di dalam kelas tentang nilai kebersamaannya, nilai gotong royongnya. Dan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang dirancang Ki Hajar Dewantara ini selalu mengarah kepada pendidikan karakter. Dan juga seperti yang ada di profil Pancasila, ada juga nilai gotong royongnya. Jadi menurut saya konteks ini masih bisa, konteks sosiokultural tadi maksud saya masih bisa diterapkan di dalam kelas. Itu saja, terima kasih. Baik, nama saya Saleh Al-Yubi. Salah satu budaya lokal yang dapat dikontekstualkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tradisi masak-masak. Tradisi masak-masak adalah tradisi yang berasal dari Sumatera Selatan. Tradisi ini biasanya terjadi ketika ada pesta pernikahan. H-1 sebelum pernikahan, itu biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul di tempat pengantin perempuan. Mereka akan melaksanakan tugas mereka masing-masing. Contohnya, untuk ibu-ibu mereka biasanya membuat bumbu untuk masakan dan membuat kue. Sedangkan bapak-bapaknya akan membuat tenda, membuat janur kuning dan menyembelih hewan untuk dimasak. Nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam budaya masak-masak adalah kebinekaan, kreativitas, dan juga gotong royong. Nilai-nilai ini juga dapat dikontekstualkan ke penerapannya ke dalam kelas. Contohnya, misalnya ketika dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru memberikan tugas tentang procedural teks misalnya. Guru dapat membentuk suatu kelompok, dan di dalam kelompok itu peserta didik akan berbagi tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di mana ketika mereka melakukan kegiatan itu, maka akan tercipta gotong royong, kebinekaan, dan kreativitas mereka.